Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menyampaikan tentang peta ketinggian kanopi pohon resolusi 1 meter yang dikeluarkan oleh Meta dan WRI. Di Meta dan WRI telah merilis peta global ketinggian kanopi pohon dengan resolusi 1 meter untuk pemantauan hutan. Karena resolusinya 1 meter, jadi dia memungkinkan untuk memetakan hampir setiap pohon menjadi 1 piksel. Data dan model kecerdasan buatan ini tersedia secara gratis untuk publik untuk kita lakukan pemantauan pohon pada kajian berikutnya. Peta ini menggunakan citra satelit dari 2009 hingga 2020 yang 80% datanya berasal dari 2018 sampai 2020. Model AI Dino versi 2 yang digunakan dilatih pada 18 juta citra satelit yang memiliki resolusi 0,5 meter dari maksar. Dia bisa melakukan prediksi ketinggian pohon, ketinggian kanopi dengan kesalahan rata-rata sekitar 2,8 meter. Nah, ini rata-rata seluruh dunia ya tingkat kesalahannya. Dan model ini berguna untuk estimasi kedalaman, segmentasi pohon, dan tugas pemantauan hutan lainnya, di mana di mindset kita hutan adalah kumpulan banyak pohon, sehingga data ini menjadi sangat berguna untuk kajian berikutnya. Kita akan membahas dua hal untuk cara mengaksesnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan AWS ya dari Amazon ya. Yang kedua, kita bisa melakukan pengolahannya menggunakan Google Earth Engine. Jika kita menggunakan AWS, kita bisa mengakses datanya hanya berdasarkan tile yang tersedia yang sudah default dibagi seluruh dunia berdasarkan luasan tertentu. Kita bisa mendownloadnya untuk file aslinya, akan tetapi kita tidak bisa melakukan pengolahannya, mulai dari pengolahan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Yang kedua, kita bisa melakukan pengolahan melalui Google Earth Engine, di mana kita bisa mengakses datanya dan melakukan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, dan kemudian mengekspor berdasarkan hasil yang sudah kita potong sesuai dengan ROI yang kita inginkan ke Google Drive. Ini kita coba bahas yang terkait dengan AWS. Berikutnya ada 5 tahapan lah pada prinsipnya. Yang pertama, kita menginstal AWS-nya. Untuk melakukan downloadnya, ini terminalnya. Setelah terminalnya kita download, kita install, kita buka aksesnya, kita buka akses terminalnya di data ini. Kita copy paste AWS CLI Access ke Windows PowerShell terminalnya. Tinggal kita copy paste saja. Nih, tinggal kita copy dan paste saja. Lalu kita download tiles.json-nya. Ini yaitu kode-kode yang kita butuhkan, tiles nomor berapa yang kita ingin download berdasarkan lokasi yang kita butuhkan. Nanti ya, ini file tiles.geojson ini kita buka di QGIS, lalu kita ketikkan di terminal. Nanti ada videonya, kita akan coba lihat, kita gambarkan. Ya, berikut ini cara mendownloadnya. Mulai dari awal. Ya, kita buka. Saya melakukannya menggunakan Google Chrome. Teman-teman bisa menggunakan yang lain juga. Lalu kita cari saja AWS CLI install di Google. Kita buka yang berasal dari AWS Amazon Web Service-nya. Lalu ini namanya ya, alamat websitenya ya. Nah, ini terdiri dari Windows, macOS, bisa Linux juga ya, karena saya menggunakan Windows. Saya download yang 64 bitnya. Lalu prosesnya berjalan, kita download saja. Saya coba membuat foldernya. Saya buka, membuat folder baru di D.
tulis apa ya, AWSCLI. Lalu kita buka, kita download ke foldernya. Ya, internetnya agak lambat ya sedikit. Ya, kita buka foldernya. Setelah kita buka foldernya, kemudian nanti akan muncul lokasinya. Kemudian kita install, kita next saja, kita setujui, accept, kita next lagi, kita install, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, mungkin ini agak lama ya teman-teman. Setelah kita install, ini baru hanya menginstal terminalnya saja. Terminalnya ini ya digunakan untuk melakukan download aksesnya. Ya, setelah diinstal, kita lanjutkan buka di terminal, masuk AWSCLI, lalu kita buka kembali Chrome-nya, kita masukkan alamat ini, registry open data, lalu kita paste saja, copy dan paste saja aksesnya, lalu kita enter. Setelah di enter, kita tunggu sebentar, lalu nanti dia akan melakukan membuka aksesnya. Nah, kita ingin mendownload tiles.geojson yang di bawah. Caranya kita paste lagi, tapi ls-nya diganti cp. AWS S3 ls-nya diganti AWS S3 cp. Nah, setelah kita ganti cp, berikutnya kita tulis tiles.geojson di akhir kode ini, di belakang, di ya ini alamatnya. Kita geser kursornya, kita copy dan paste saja, lalu kita copy 2 kali, spasi, kita paste lagi, lalu kita enter. Nanti dia akan melakukan proses download, masih loading, kita tunggu dulu. Ya, proses download dimulai, waktunya hanya sedikit. Ya, kemudian nanti dia akan terdownload ke dalam folder. Kita setelah dia selesai, kita buka di QGIS, filenya kita buka, tiles.geojson yang sudah terdownload, kita masukkan ke dalam QGIS kita. Ya, lalu dia akan muncul di bagian petanya. Ini adalah pembagian dari data yang berasal dari meta dan WRI tadi. Lalu kita buka data OpenStreetMap supaya tergambar petanya, supaya untuk mencari lokasi yang kita inginkan. OpenStreetMap-nya saya taruh bagian bawah, lalu kita zoom. Di contoh ini karena saya akan coba melihat di kota Bandung ya, kita cari lokasi yang terdekat saja. Simbologinya saya rubah dulu menjadi outline saja,
sehingga tengahnya terlihat ya. Kalau kita cari kota Bandung, ya ini adalah lokasi kota Bandung berdasarkan OpenStreetMap. Ya, kota Bandung terbagi menjadi dua tiles. Ya, kita coba download dulu tiles yang satunya ya. Kita pilih tiles tersebut untuk melihat informasi. Kita mengidentifikasi atributnya. Nah, ini adalah tiles dengan nomor berikut. Nomor ini kita copy nanti atribut value-nya. Maksud untuk apa? Untuk melakukan downloading di terminal tadi. Ya, di terminal kita copy dulu yang CP tadi sampai float AWSS 3CP sekian-sekian sampai belakangnya V6 float, lalu kita paste saja, lalu kita ketikkan garis miring CHM garis miring, kita paste saja kode value-nya .tif, lalu spasi kita paste lagi .tif. Nanti dia akan melakukan proses downloading. Kita tunggu sebentar. Agak lama ya internet koneksi jaringan yang saya punya. Ya, dia akan melakukan proses download. Untuk satu tile CD saja dia punya kapasitas sekitar 512 MB. Terbayang kalau kita ingin mengolah secara keseluruhan, pasti data yang dibutuhkan sangat besar, penyimpanan yang dibutuhkan sangat besar, apalagi kapasitas laptop kita yang digunakan untuk mengolah data ini menjadi sesuatu yang kita inginkan, menjadi harus memiliki sumber daya research yang besar juga, hardware maupun software yang cukup tinggi juga, sehingga kita perlu melakukan. Ya, ini adalah hasil download yang sudah selesai ya. Kita masukkan saja. Nah, ini adalah berikutnya. Karena tadi filenya sangat besar, ya kita butuh sumber daya yang sangat besar. Laptop kita mungkin atau PC kita tidak cukup untuk melakukan proses tersebut. Oleh karena itu kita membutuhkan pengolahannya bisa dilakukan di Google Earth Engine supaya memudahkan kita dalam melakukan proses klasifikasi atau sesuai dengan tujuan kita. Ya, berikutnya yang kedua ya melalui Google Earth Engine. Kita melakukan identifikasi ROI, kita melakukan pemanggilan data ketinggian kanopinya, lalu tahap ketiga memfilter dan memetakan pixel hutannya, yang keempat mengukur ketinggian kanopinya, yang kelima mengklasifikasi ketinggian kanopi, dan terakhir kita melakukan ekspor data. Ya, ini adalah kode tahap pertama, yaitu kita menyiapkan data dan peta. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, tapi kita bahas dulu setiap tahap dari kode yang kita pakai. Ya, itu pertama menyiapkan data dan peta. Kita bisa menggunakan melalui Google Asset kita, tapi di saat ini kita pakai saja yang dari dataset dari FAO Gaul 2015. Tingkat 2 maksudnya yaitu tingkat kabupaten kota. Nah, yang kedua, menetapkan koordinat lokasi penelitian. Ini adalah koordinat titik tengahnya kota Bandung. Teman-teman bisa melakukannya untuk kabupaten kota di tempat lain dan menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Lalu berikutnya kita membuat geometri dari titik koordinat. Jadi titik koordinat yang kita tetapkan tadi kita rubah menjadi geometri. Lalu kita saring geometri tersebut menjadi ROI. ROI-nya adalah kabupaten kota yang berada di titik koordinat yang kita inginkan. Yang kelima, kita menetapkan wilayah yang dipilih sebagai pusat petanya. Jadi wilayah yang kita pilih itu menjadi titik utamanya dan kita tampilkan. Lalu kita mengolah data citra kanopinya. Ada 5 tahap yang dilakukan, yaitu yang pertama kita membuat mosaiknya, lalu menambahkan layernya yang sudah diklip sesuai dengan ROI yang kita inginkan. Kita membuat ambang batas untuk menentukan wilayah hutan dan non hutannya. Jadi kalau dia kanopinya di atas 0, ambang batasnya di atas 0, dia menjadi nilai hutan. Ya, forestnya kita nilai hutannya itu kalau dia tidak 0,
kita abaikan, sehingga kita dapat mengurangi luasan yang kita olah. Dan yang terakhir menampilkan citranya. Tahap ketiga adalah kita menganalisisnya supaya kita bisa melihat rata-rata ketinggian, nilai rata-rata tersebut di panel konsol. Lalu kita menghitung nilai maksimum ketinggian kanopi yang ada di ROI kita. Kita mencetak nilai maksimum tersebut ke konsol lagi, lalu kita membuat persentil dari ketinggian tersebut. Hasilnya kemudian lalu kita buat klasifikasi. Yang pertama kita membuat citra konstannya sebagai dasar untuk klasifikasi, karena klasifikasi kita ada 3, yaitu dari 0 ke 5, 5 ke 10, 10 dan di atas 10. Maka yang dari 0 itu kita buat citra konstannya, yaitu kemudian kita mengklasifikasikan ketinggian menjadi 3 kelas. Yang tadi ya, 0 sampai 5, ketinggian 0 sampai 5 meter, 5 sampai 10 meter, dan di atas 10 meter. Lalu kita membuat palet warnanya, ini bisa teman-teman ganti. Klasifikasi tadi juga teman-teman bisa ganti. Dan yang terakhir kita tambahkan layernya. Kemudian kita ekspor datanya jika teman-teman membutuhkan data yang sudah diolah tadi, klasifikasi, dan data yang belum dilakukan klasifikasi. Kita buat legendanya juga supaya memperindah tampilannya. Nah, ini adalah gambarannya, ini adalah kode-kode yang tadi saya sampaikan dari tahap 1 sampai tahap 6. Semuanya sama, tinggal teman-teman ketikkan dari awal sampai akhir, lalu kita run. Setelah kita run, ya petanya akan menuju ke Kota Bandung, legendanya sesuai dengan yang kita butuhkan, lalu wilayah penelitiannya, lalu ketinggian kanopinya kita coba. Ini tidak warna hitam ya teman-teman, kita stretch dulu warnanya supaya dapat kita lihat perbedaannya. Ini ketinggian kanopi, ini forest, dimana yang tidak ada pohonnya, tidak ada tutupan pohonnya, kita hilangkan. Kemudian kita lakukan klasifikasi. Ini adalah hasil klasifikasinya. Yang paling gelap adalah lebih dari 10 meter, ketinggian pohon lebih dari 10 meter. Kota Bandung hanya sedikit ya yang lebih dari 10 meter, pohon-pohon yang lebih dari 10 meter. Kebanyakan ditopang misalkan di dekat gedung sate, yaitu di sekitar gedung sate, di sekitar Gasibu, dan ada taman lansia ya, depan seberang museum geologi. Kalau teman-teman lihat, ini ketinggian pohonnya kita bandingkan. Setelah kita bandingkan, kita bisa lihat ya, ketinggian pohon rata-ratanya memang di taman lalu lintas masih cukup baik. Ya, berikut ya. Ya, ini adalah hasilnya. Ya, dia terus ya disampai ke Jalan Cilaki Cisangkui juga, ke Jalan Ciliwung. Kemudian kita lihat juga di sekitar Sabuga ITB, di dekat Babakan Siliwangi dan Kebun Binatang Bandung. Terlihat masih banyak tutupan kalau di citra satelit. Kita coba lihat di peta pohonnya. Ini adalah peta pohonnya. Kita bisa lihat ya teman-teman semua, ketinggian pohon di atas 10 meter. Ini bisa teman-teman ganti nanti kalau jika ingin membutuhkan klasifikasi yang berbeda dari yang dibuat ini. Kita coba ganti menjadi Provinsi Jawa Barat ya. Kita ganti saja levelnya menjadi level 1 untuk level provinsi. Ini adalah rata-rata ketinggiannya. Langsung kita buat. Nah, ini adalah indikasi sebaran hutan ya, karena kita bisa lihat sebaran yang di atas 10 meter ya, anggap itu sebagai hutan. Kita lihat di bagian utaranya banyak yang tidak ada kanopi, yaitu di pesisir Jawa Barat. Itu masih kosong, memang kita hilangkan jika dia tidak ada kanopinya. Kita lihat lagi
Ini ya sebaran hutan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, teman-teman, kalau kita juga bisa mengganti lokasi yang kita inginkan dengan cara kita merubah koordinat lokasi penelitian yang kita inginkan. Misalkan saya ke Jogja, saya pilih klik petanya, koordinatnya, lalu kita copy, kita paste ke bagian koordinat, lalu kita run. Setelah di run, ya ini adalah di Jogja ya, hutan di Jogja. Lalu kita lihat kelasnya, sebarannya paling tinggi di sebelah timur ya, di bagian timur, dan di utara sebagian. Lalu kita coba seluruh Indonesia juga bisa. Kita run, hasilnya adalah seperti ini. Untuk Indonesia masih banyak ditopang oleh hutan yang berada di Papua, di Indonesia bagian timur, di Kalimantan, Sumatera bagian timur barat. Ini adalah sebaran vegetasi yang memiliki ketinggian lebih dari 10, lalu Jawa sebagian besar lebih antara 5 meter sampai 10 meter. Ya, teman-teman bisa lihat ini ada error. Kita coba ganti. Itu karena ada kita perlu perbaiki lagi ya. Kita coba ke Jakarta. Di Jakarta kita klik, pilih geometrinya. Geometri tersebut kita copy, lalu kita paste di bagian 2 ini koordinatnya. Kita buang saja, kita hapus saja geometri yang tadi kita buat. Kita hanya mencari koordinatnya. Levelnya kita ganti menjadi level 1 karena kita pengen DKI Jakarta, tingkat provinsi. Ya, berikut ini adalah hasilnya. Nah, kanopi min maksimal, tinggi maksimal dan persentilnya masih error. Kita ganti menjadi 50, skalanya 50 meter. Kita kurangi menjadi resolusi skala 10 meter, lalu kita run. Nah, ini adalah ketinggian rata-rata, ketinggian maksimal, dan persentilnya. Ini adalah sebaran dari kelas 1, 2, 3 di DKI Jakarta. Yang paling banyak ya hanya 5 sampai 10 meter ya. Gitu. Karena memang hutannya memang sedikit. Kita juga bisa melakukan downloadnya ke di sini. Kita tinggal klik run, atau ketinggian kanopinya, ketinggian kanopi atau klasifikasi yang tadi 1, 2, 3 kita buka di drive jika sudah di download. Setelah kita run, kita akan buka. Nah, ini adalah hasilnya di Google Drive. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.